Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kalau baik semuanya. Baik anak-anak, hari ini kita belajar di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keberagaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Marilah anak-anak kita belajar dengan penuh semangat ya. Yang pertama, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman yang terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Nah, yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. 3. Tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Berikut sikap menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama, menghormati orang yang berasal dari suku lain. Kedua, menerima perbedaan fisik setiap suku. 3. Merasa bangga pada semua suku di Indonesia. 4. Berteman tanpa membedakan asal suku bangsa. 5. Mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Jelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Keragaman bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. 2. Menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerah. 3. Mau mempelajari bahasa daerah lain. 4. Tidak menghina bahasa daerah lain. Di sini kita belajar tentang keberagaman agama dan kebebasan beragama. Setiap agama juga memiliki kitab suci yang berbeda-beda. Perhatikan tabel di bawah ini ya. Yang pertama, Islam, kitab sucinya Al-Quran. Yang kedua, Kristen, kitab sucinya Alkitab. Katolik, kitab sucinya Alkitab. Hindu, kitab sucinya Weda. Buddha, kitab sucinya Tripitaka. Konghucu, Siddhu. Yang Ibu sebutkan tadi, nama kitab suci yang dimiliki setiap agama yang berbeda-beda. Sebagai warga negara, kita harus saling menghargai orang lain. Sikap inilah membuat bangsa Indonesia semakin bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Selanjutnya, keragaman agama di Indonesia. Di sini, Ibu punya gambar-gambar tempat ibadah. Yang pertama, masjid. Yang kedua, gereja. Yang ketiga, pura. Yang keempat, vihara. Yang kelima, kelenteng. Itulah nama-nama tempat ibadah. Jadi anak-anak sudah tahu kan nama-nama tempat ibadah yang Ibu sebutkan tadi? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Bahasa daerah terancam punah. Menurut Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah bahasa daerah yang sudah teridentifikasi baru 617 bahasa. Jumlah bahasa di daerah lebih dari 700 bahasa. Jumlah yang terancam punah ada 139 bahasa. Sebanyak 15 bahasa daerah statusnya dinyatakan punah.
Kepunahan bahasa daerah paling besar ditentukan oleh faktor sikap penutur bahasa itu sendiri terhadap bahasa daerahnya. Penurunan jumlah penuturan bahasa. Faktor kepunahan bahasa daerah juga dikarenakan perang, bencana alam, letak geografis, dan sikap bahasa penutur. Selanjutnya, ragam bahasa daerah di Indonesia. Beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia antara lain seperti di dalam tabel berikut. Yang pertama, Sumatera, Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Toba, Enggano, Gayo, Kerinci, Komering, Kubu, Lampung Api, Lampung Nyo, Lubu, Melayu, Melayu Jambi, Mentawai, Minangkabau, Musi, Nias, Rejang, Simeulue, Lekon, dan Haloban. Selanjutnya, Jawa, Baduy, Betawi, Indonesia Peranakan, Jawa, Kangean, Kawai, Madura, Osing, Sunda, dan Tengger. Selanjutnya, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Bali, Sasak, Abui, Adak, Andonara, Alor, Amarasi, Anak Halung, dan masih banyak lagi. Itulah materi yang bisa Ibu sampaikan. Bila ada salah kata Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.